ketika usia 60 tahun itu, maka dia akan ditetapkan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Lalu ketika dia menginjak 80 tahun, maka kebaikannya akan Allah tetapkan dan dosa-dosanya akan Allah hapus sedikit demi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wal wafa ma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian Kitab Kuning. InsyaAllah yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, atau yang lebih kita kenal dengan Imam Al-Ghazali. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita bertawassul dulu untuk musannif kitab ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemanfaatan ilmu, keberkahan ilmu, dan mudah-mudahan juga kita kecipratan berkahnya Imam Al-Ghazali. Ridha Allah li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Susun musannif hadal kitab Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala. Sya'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ani bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Wassalatu wassalamu ala nabihi Muhammadin wa alihi ajma'in. Dan semoga kesejahteraan Nabi dan keselamatan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga beliau semuanya. Ini muqaddimahnya kita membaca. I'lam anna wahidan minat talabatil mutaqaddimina. Ketahuilah bahwa ada seseorang di antara penuntut ilmu pada masa lalu lazama khidmata Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu, yang ia senantiasa melazimkan diri mengabdi kepada Syekh Al-Imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Semoga Allah mensucikan ruh beliau. Wastaghalla bitahsil wa qiraatil ilmi alaih. Dan ia penuntut ilmu tersebut selalu menyibukkan dirinya dengan menghasilkan dan membaca kitab-kitab ilmu untuk dirinya. Hatta jama'a daqa'iqal ulum, hingga ia telah menghimpun berbagai ilmu yang rumit. Wastakmala fadailan nafsi, dan menyempurnakan berbagai keunggulan diri pribadi. Thumma annahu tafakkara yauman, kemudian bahwasanya ia merenung di suatu hari mengenai kondisi dirinya. Wa khatara ala balihi, dan hal itu terlintas di pikirannya. Waqal, kemudian si penuntut ini berkata, inni qara'tu anwa'an minal ulum, sesungguhnya saya telah membaca atau mempelajari berbagai macam-macam ilmu. Wa saraftu rai'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha, dan saya telah menghabiskan masa muda umur saya untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut dan mengumpulkannya. Wal ana yanbaghi li an a'lama ayya naw'iha,
Dan sekarang sepatutnya bagi saya, kalau saya dapat mengetahui mana saja jenis-jenis ilmu yang bagi ghadan wa yu'annisuni fi qabri, yang dapat berguna untuk saya esok hari, dan ilmu-ilmu yang dapat menghibur saya di akhirat. Wa ayyuha la yanfa'ani hatta atrukahu, dan ilmu-ilmu mana saja yang tidak berguna bagi saya, biar saya akan tinggalkan atau abaikan ilmu itu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak berguna. Jadi, ma'asyiral muslimin, di dalam muqaddimah ini dikisahkan seorang murid dari Imam Al-Ghazali. Muridnya ini sudah alim sebenarnya. Bahkan dia sudah menulis beberapa kitab. Tetapi masih ada kegundahan di dalam dirinya. Karena dia ingin mendapatkan langsung dari gurunya, yaitu Imam Al-Ghazali, beberapa lembar tentang catatan-catatan yang dia bisa amalkan sampai akhir hayatnya. Maka di sini lanjutkan lagi, fastamarrat hadhil fikratu hatta kataba ila hadrati Syekh Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala istiftaan. Lalu berlanjut terus pikiran ini hingga ia menulis surat ke hadapan gurunya, yaitu Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, guna meminta fatwa. Jadi karena merasa dalam diri murid ini ada rasa gundah gulana, maka beliau menulis kepada Imam Al-Ghazali. Qala wa in kanat musannafatu asy-syaikh kal ihya'i wa ghairihi. Mohon maaf, was'alahu masaila wal tamasa nasihatan wa du'aan, dan bertanya kepada beliau tentang berbagai masalah dan meminta nasihat dan doa. Di dalam surat itu memberikan beberapa pertanyaan dan meminta doa kepada gurunya. Masya Allah, ini adalah salah satu adab murid kepada gurunya. Masya Allah. Qala wa in kana an musannafatu asy-syaikh kal ihya'i. Ia berkata, meskipun berbagai kitab karangan guru saya seperti Ihya Ulumuddin wa ghairihi, dan selain Ihya Ulumuddin, tashtamilu ala jawabi masaili, memuat atas jawaban berbagai pertanyaan saya. Lakin maksudi ayyaktuba syekh hajati fi waraqatin. Nah ini. Akan tetapi maksud saya itu agar guru saya menulis keperluan saya itu di lembaran-lembaran kertas. Jadi si murid ini meminta kepada Imam Al-Ghazali untuk memberikan tulisan-tulisan langsung dari gurunya. Wa'amalu biha fiha muddata umri insyaallah ta'ala. Dan saya akan mengamalkan dengan sesuatu yang terdapat di dalam lembaran-lembaran tersebut di sepanjang usia saya. Nah, setelah menulis surat, kemudian menunjukkan maksudnya kepada gurunya, akhirnya Imam Al-Ghazali pun fayaktubu asy-syaikhu hadhihi risalata ilaihi fi jawabihi. Akhirnya Imam Al-Ghazali pun menulis kitab ini, diberi nama Ayyuhal Walad. Jadi kitab yang ditulis Imam Al-Ghazali ini adalah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh muridnya kepada gurunya, yaitu Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lam. Nah, sekarang kita mulai bagaimana jawaban-jawaban dari Imam Al-Ghazali untuk murid tercintanya. I'lam ayyuhal walad, ketahuilah wahai anakku, wal muhibbu al aziz, dan orang tercinta lagi yang terhormat. Insyaallah Imam Al-Ghazali menganggap muridnya seperti anaknya. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas kepada muridnya, innamal alim
bimanzilatil walid. Fama afdaita ila walidika fafdi bihi ilaika. Seorang guru itu memiliki tempat seperti orang tua. Maka ketika kalian menghaturkan sesuatu kepada orang tuamu, maka jangan sungkan. Kalau kamu punya masalah atau ingin diberikan nasihat kepada guru, ungkapkanlah sebagaimana kita meminta nasihat kepada orang tua kita, sebagaimana kita bercerita kepada orang tua kita. Nah, Imam Al-Ghazali ini menempatkan muridnya seperti anaknya. Masya Allah, inilah guru yang sejati. Maka kitab ini pun sebenarnya membuat diri saya pribadi merasa tertampar keras. Karena bagaimana Imam Al-Ghazali begitu menyayangi murid-muridnya. Bukan hanya sejarah zahir, tapi sejarah batin hubungannya sangat kuat. Atalallahu, semoga Allah memanjangkan baqaka bi ta'atihi, sisa umurmu dengan aktivitas ketaatan kepadanya. Wasallaka biha sabila ahibbai, dan semoga dia menempuhkan dirimu ke jalan para kekasihnya. Jadi diawali dengan mendoakan muridnya. Masya Allah ya. Maka jangan lupa, seorang guru itu harus mendoakan muridnya. Bagaimana muridnya akan bisa memahami sebuah ilmu ketika gurunya saja tidak pernah mendoakan muridnya. Anna mansuran nasihati yuktabu min ma'adini risalah, bahwa telah tersebar luas nasihat yang ditulis dari tambang risalah Nabi Muhammad SAW. Diawali oleh kata-kata Imam Al-Ghazali dalam kitab ini kepada muridnya, sudah banyak nasihat-nasihat yang diberikan oleh Rasulullah. Masya Allah, tawadhu ini. In kana qad balaguka minhu nasihatun fa ayyu hajatin laka fi nasihati. Jika sungguh telah sampai kepadamu nasihat dari beliau itu, maka kebutuhan yang mana lagi bagimu terhadap nasihatku? Maka kata Imam Al-Ghazali, sudah banyak nasihat-nasihat dari Rasulullah. Lalu apa yang kau pinta dari aku? Apa yang kau pinta dari nasihat aku untukmu? Masya Allah ya. Lalu beliau mengatakan kembali, madza hasalta fi hadhihi sinin al-madiyah? Apa yang kamu hasilkan selama bertahun-tahun yang telah berlalu itu? Nah, di sini mulai Imam Al-Ghazali pun memberikan nasihat pertamanya. Ayyuhal walad, wahai anakku, min jumlati ma nassaha bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu. Di antara sejumlah sesuatu nasihat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bernasihat dengannya kepada umat beliau. Qauluhu alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan ini nasihat yang pertamanya, alamatu iradillahi ta'ala 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi. Tanda berpalingnya Allah dari hambanya, yaitu menyibukkan hambanya itu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Subhanallah, ini adalah tamparan keras buat kita. Bagaimana tidak? Ketika Allah berpaling kepada kita, tandanya adalah kita selalu disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Lalu apa sih yang tidak bermanfaat itu? Yang tidak bermanfaat adalah sesuatu yang membuat sengsara kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Lalu apa yang bermanfaat? Yang bermanfaat adalah sesuatu yang membuat kita bahagia ketika kita meninggalkan dunia ini.
Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman seperti itu, bahwa dunia ini hanya permainan saja, hanya senda gurau saja. Waladalul akhiratu lahiyal hayawan. Karena sesungguhnya kehidupan yang nyata adalah kehidupan akhirat. Maka kalau kita merasa diri kita disibukkan oleh sesuatu yang bermanfaat, bisa jadi Allah sedang berpaling dari kita. Ya Allah, ya Rabbana, begitu dalam nasihat yang pertama diberikan oleh Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Padahal murid itu seorang alim. Tetapi ini adalah nasihat untuk kita semua. Jangan sampai hari-hari kita disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebagian dari kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Lalu kita coba, yuk kita manfaatkan hari-hari kita. Kemudian dilanjutkan lagi, wa inni mara'an dhahabat sa'atun min umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu minal ibadah. Dan sesungguhnya seorang yang telah hilang waktu sesaat dari umurnya, itu bukan dalam sesuatu aktivitas yang ia diciptakan untuknya, berupa aktivitas ibadah. Jadi maksud hadis tadi itu, ketika waktu kita sesaat saja dipakai bukan untuk ibadah, maka itu sebuah kerugian. Maka kitab ini memang lebih condong kepada tasawuf. Kita sama-sama belajar sedikit demi sedikit. Nah, ketika kita diisi hari-hari kita dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, apa kata Imam Al-Ghazali, la jadirun antatula alaihi hasratuhu, maka layaklah kalau akan panjang kemalangannya atas dirinya. Jadi kalau kita setiap hari menghabiskan sesuatu yang tidak bermanfaat atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka sudah pasti kita akan tertimpa kerugian yang sangat panjang. Nah, ini ada poin yang mungkin ini adalah salah satu poin yang luar biasa mengingatkan bagi kita. Waman jawazal arba'ina walam yaghlib khairuhu ala syarrihi. Dan siapa saja yang telah melewati usia 40 tahun, walam yaghlib khairuhu, namun belum dominan kebaikan dirinya, ala syarrihi, atas kejelekan dirinya. Artinya ketika kita sudah melampaui usia 40 tahun, tetapi kebaikan kita masih sedikit, malah banyak keburukan kita, atau amal kita sedikit, dosa kita lebih banyak, maka kata Imam Al-Ghazali, falyatajahhaz ilan nar, maka hendaklah ia bersiap-siap menuju neraka. Subhanallah, ada apa dengan usia 40 tahun? Tetapi maksud ini bukan berarti kita belum usia 40 tahun sudah aja foya-foya. Tidak seperti itu. Karena usia 40 tahun itu usia kematangan pemikiran kita. Maka Rasulullah SAW, Nabi Muhammad, diangkat menjadi Rasul 40 tahun. Bahkan 40 tahun ini, ketika seseorang itu sudah membiasakan dengan sesuatu yang buruk, maka kebiasaan tersebut tidak akan pernah bisa dihilangkan. Maka 40 tahun itu yuk kita perbaiki diri, sering bertaubat. Maka kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, usia manusia itu ada 4 klasifikasi. Yang pertama adalah walad. Apa itu? Yaitu usia dari lahir sampai akil balik.
Jadi sampai usia balik dari lahir itu namanya usia walad, anak-anak. Kemudian yang kedua adalah usia syabab, pemuda, yaitu dari akil balig sampai usia 40 tahun. Lalu yang ketiga adalah kuhul. Kuhul itu adalah usia 40 tahun sampai 60 tahun. Kemudian yang keempat, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, yaitu syuyuh, yaitu orang yang sudah memiliki usia 60 tahun ke atas. Bahkan ada keistimewaan dari umur 40 tahun ini, ketika kita istiqomah, memperbaiki diri, sering bertaubat, memanfaatkan waktu sebaik-baiknya setelah kita menginjak usia 40 tahun atau yang lebih nih usianya. Jadi ada keistimewaan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, ketika 40 tahun ini maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan hisabnya. Akan meringankan hisabnya. Ketika dia sudah menginjak usia 60 tahun, maka Allah akan menetapkan kebaikan dan menghapuskan dosa-dosanya. Kemudian ketika dia usia 80, ketika usia 60 tahun itu, maka dia akan ditetapkan untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Lalu ketika dia menginjak 80 tahun, maka kebaikannya akan Allah tetapkan dan dosa-dosanya akan Allah hapus sedikit demi sedikit. Lalu ketika usia menginjak 90 tahun, maka malaikat akan mencintainya dan Allah akan menjadikan tawanan baginya. Jadi akan menjadi tawanan Allah. Itu di dalam hadis riwayat Ahmad. Maka yuk, sebelum kita usia 40 tahun, kita coba memperbaiki diri kita. Wa fi hadhihi nasihah kifayatun li ahlil ilmi. Dan terhadap nasihat di atas ini adalah mencukupi bagi para pemilik ilmu. Bahkan ada satu keterangan lagi yang menarik ini sebagai penutup pada kajian kali ini. Idza jawazal insanu, ketika seseorang itu, ketika manusia itu sudah melampaui al-arba'ina min umrihi, usia 40 tahun. Jadi ketika seseorang manusia sudah melewati usia 40 tahun, falam yaghlib khairuhu ala syarrihi, tetapi kebaikannya tidak bisa mengalahkan kejelekannya, atau perbuatan baiknya atau amal-amalnya tidak bisa mengalahkan dosa-dosanya. Massahas syaitanu fi wajhihi, maka setan akan mengusap wajahnya. Waqal, dan setan itu akan berbicara, bi abi hadza wajhun la yuflih, demi nenek moyangku ini, inilah wajah orang yang tidak beruntung. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan nasihat pertama ini dari Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah jangan sampai Allah berpaling dari kita karena kita sibuk mengurusi sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, mungkin saya pribadi juga sebentar lagi akan usia 40 tahun atau yang sama atau yang sudah lebih 40 tahun. Yuk kita coba perbaiki diri kita. Kita sama-sama terus memperbaiki kualitas diri kita. Perbanyak amal kebaikan kita. Manfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk membimbing kita dan memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini, nasihat yang pertama ini bermanfaat khususnya untuk diri pribadi saya, umumnya untuk hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.